Oke, selanjutnya kita akan ngebahas barang yang sangat happening di 2024 akhir ini, yaitu Mac Mini. Kecil banget cuy. Sini gue beli yang base model, RAM-nya 16 GB dan memorinya SSD-nya 256. Kenapa? Karena harganya yang paling worth it, satu. Terus kedua, kalau M1 sama M2 itu base modelnya kalau nggak salah RAM-nya 8 GB. Sedangkan kebutuhan gue tuh pernah pakai MacBook yang 8 GB tuh udah nyesek lah intinya. Nah, makanya kita beli yang si 16 GB. Kebetulan M4 ini base modelnya adalah 16 GB untuk RAM-nya. Nah, 256 kenapa? Kenapa nggak 512? Karena menurut gua 512 tuh terlalu mahal. Terlalu mahal. Beda lompatan harganya tuh terlalu tinggi antara 256 sama 512 kalau nggak salah 3 sampai 4 juta gitu. Sedangkan kalau kita akalin dengan SSD eksternal yang kita nanti bisa jadiin internal dengan harga setengahnya itu kita udah bisa dapat yang 1 tera begitu. Ya, Mac dengan build quality yang mantep banget. Terus kalau yang kalau yang base model kita belakangnya dapat Thunderbolt 3 gini. Tapi yang ini kalau nggak salah Thunderbolt 4. Kalau yang Mac Mini M4 Pro Thunderbolt-nya Thunderbolt 5. Ini bagian belakang. Terus bagian depannya ada 2 Type C. Yang katanya sih juga lumayan cepat ya, Gen 3.2 kalau nggak salah. Begitu. Nah, soal Mac Mini sebenarnya itu pilihan sih antara orang mau pindah ke MacBook, mau upgrade ke MacBook atau pindah ke Mac Mini. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatiin ketika mau pindah atau mau beli Mac Mini. Apalagi kayak gue nih user MacBook sebelumnya. Terus ke Mac Mini tuh ada sedikit penyesuaian lah. Contohnya satu gini. Mac Mini kan terkenal kecil dan minimalis. Apakah seminimalis itu karena mau nggak mau kalian tuh yang utama adalah harus beli UPS. Mac Mini ini nggak ada baterai, jadi mau nggak mau harus colok listrik. Nah, sebenarnya tanpa UPS asal PD listrik rumah aman dan tidak pernah lonjakan atau maksudnya yang bisa bikin barang elektronik rusak, is okay. Cuman masalahnya adalah kalau nanti listrik mati, berarti si Mac Mini ini pun bakal mati karena ya dia nggak ada penyimpanan dayanya gitu. Satu. Terus yang kedua adalah keyboard. Karena di paket penjualan tidak ada keyboard, makanya harus punya keyboard. Sedangkan kalau yang sebelumnya MacBook user kan udah tersedia di keyboard bawaannya ya, maksudnya ya laptop namanya. Jadi kalau pindah ke Mac Mini harus beli keyboard dan usahain kalau bisa sih yang Bluetooth biar nggak ribet aja dengan kabel-kabel. Tapi selera. Kalau yang mekanikal juga banyak yang pakai kabel, is okay. Terus mouse itu ada pilihannya antara Magic Mouse yang punya Apple atau trackpad kalau yang sudah terbiasa banget sama dengan trackpadnya Mac, atau ini mouse third party. Nah, kalau gue sih lebih memilih si Logitech MX Master 3 ini karena ini udah ada berapa ya? Kayaknya udah 3 tahun lebih deh. Iya 3 tahun kayaknya. Dan masih belum ada kendala dan ininya enak banget palmnya. Kalau Magic Mouse itu menurut gue terlalu tipis, jadinya tangan tuh kurang nyaman untuk berlama-lama. Begitu. Selera lagi. Nih, dongle buat
card, karena di Mac Mini tidak ada. Dia sebenarnya kayak bentuk kecilnya dari apa Mac Studio sih sebenarnya. Cuman Mac Studio kan ada ininya, ada apa si slot buat SD card sama SD cardnya lah. Nah ini tuh dia nggak ada. Ini versi budgetnya, makanya nggak ada. Makanya harus beli si dongle buat SD card, karena kebutuhan gue sebagai foto dan video ya SD card tuh kayak nyawa kedua lah. Terus ada juga, nah ini yang tadi kita omongin, ini adalah SSD enclosure, dan ada SSD di dalamnya juga yang 1 TB merek WD Black SN770 nggak salah ya. Bentar. Nah, si WD ini kecepatannya tuh bisa sampai 5150 MB per second. Sedangkan enclosure-nya ini 40 gigabit per second. Nah, makanya ya Gbps. Nah, makanya kalau mau beli SSD yang eksternal kayak gini harus pastiin si enclosure-nya ini juga harus kencang. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kencang dan ininya nggak kencang, sama aja bohong. Nanti dia bakal terfilter sejauh dan sekuat si enclosure-nya ini. Nah, banyak sih mereknya, ada yang kemarin kayak kalau nggak salah Kio, terus ada abis itu Hagibis, terus ada apa lagi kemarin ya, OWC kalau nggak salah, dan masih banyak lagi yang bisa 40 gigabit per second. Jadi kalau bisa beli yang enclosure-nya kencang juga, plus SSD-nya juga ngebut juga, biar nyimbangin sama SSD internalnya dari Mac Mini gitu. Udah. Oh, satu lagi, monitor. Aduh, gua ada. Bentar ya. Nah, monitor gua ini kebetulan udah ada, jadi udah aman lah. Tapi sebisa mungkin sih sebenarnya monitor yang nyaman untuk mata. Karena apa? Karena kita beli Mac itu sebenarnya kan yang dicari sebenarnya warnanya kan. Kalau misalnya dapet atau nggak beli monitor yang oke lah, budget banget, cuman bakal PR-nya ketika nanti kita ngadain PR-nya adalah ketika kita buat ada project soal video atau foto yang butuh ketepatan warna. Nah, itu makanya kenapa monitor buat desain tuh lumayan harganya. Salah satunya sih itu sih, kalibrasi warnanya yang harus dipikirkan matang-matang. Nah, kalau ini gue pakai Asus ProArt yang 27 inch misalnya. Sejauh ini sih aman banget. Agak sedikit beda, dikit banget sama layarnya MacBook, cuman dikit banget sih. Dia agak warm dikit banget, tapi masih bisa tolerin lah. Kalau misalnya lagi di editing masih terbilang bisa menyerupai warnanya sama MacBook. Begitu teman-teman. Apalagi ya? Oh, sama audio sih. Cuman gue bukan penikmat audio yang wah banget, jadi ya cukup kayaknya pakai headset nanti ketika si M4-nya, si Mac Mini M4-nya ini kita jalanin. Gitu deh. Kayaknya itu dulu deh. Nanti mungkin di video berikutnya kita akan tes kecepatan sini kali ya, si harddisknya ini, sama mungkin kita bakal kasih testimoni gimana M3 Pro, MacBook M3 Pro dengan Mac Mini M4 secara kinerjanya seperti itu. Terima kasih, sampai nanti lagi deh.